Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah teman-teman, karena kita masih berada di pandemi COVID-19. Marilah kita selalu berdoa supaya negeri kita cepat terbebas dari pandemi COVID-19, teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kaspul, bisa juga dipanggil Ipul. Saya salah satu mahasiswa Universitas Riau, jurusan Administrasi Publik, angkatan 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah teman-teman, itulah perkenalan singkat saya. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu ada 2 jurnal. Adapun jurnal yang pertama judulnya Administrasi Komparatif Ontologi dan Epistemologi dalam Penelitian Lintas Budaya, Jurnal Administratif Teori dan Praktis, volume 33 nomor 2 tahun 2011, penulis Jessica Thurman. Langsung saja, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan asumsi epistemologis dan ontologis yang belum dijelajahi dalam metodologi CPA, dan bagaimana penelitian sebelumnya membuka jalan untuk asumsi tersebut. Pertanyaan tentang epistemologi dan ontologi tidak terlalu diakui seperti yang disarankan Yanow dan Schwartz 2006 dan dibuktikan oleh definisi nomothetik ideografik yang dikemukakan oleh sarjana Sipia. Banyak penelitian kontemporer telah dituntun untuk percaya bahwa perbedaan kualitatif atau kuantitatif terletak pada jumlah pengamatan yang diteliti daripada mengenali bahwa penelitian kualitatif hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Di balik definisi Wright tentang ideografik dan nomothetik adalah asumsi bahwa tujuan penelitian ilmu sosial adalah untuk menghasilkan kesimpulan. Konstruksi aktor tidak dapat digeneralisasi karena mereka fokus pada hal spesifik yang merupakan poin Windelband dalam mendiskusikan kekuatan penelitian ideografik, sementara penelitian nomothetik mengeksplorasi hubungan statistik antara fenomena sosial yang diukur secara kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian komparatif. Adapun kekurangan dari tujuan tersebut, analisis dalam jurnal ini menunjukkan bahwa metode Sipia saat ini secara sempit difokuskan pada ontologi objektif dengan tujuan menghasilkan dan perbandingan inferensi. Namun, terlibat dalam studi kasus dengan tujuan perbandingan daripada menyoroti keunikan asumsi bermasalah yang terkait dengan pembuatan generalisasi lintas budaya teoritis tetap ada. Terus menggunakan perbedaan ini akan membatasi perkembangan. Teori dan pengetahuan baru karena berusaha membandingkan dan menjelaskan unsur-unsur administratif
yang tidak ada dalam konstruksi sosialnya. Nah, kelebihannya, penelitian komparatif sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis berbasis luas. Nah, itulah penjelasan dari review jurnal yang pertama. Langsung saja kita masuki jurnal yang kedua. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan di jurnal yang kedua. Judul Transcending the Limits of Comparative Administration, Now Internationalism in the Making. Penulis John S. June, California State University, Hayward. Nama jurnal Administrative Theory dan Practice. Volume 22 nomor 2, halaman 273 sampai 286. Metode penelitian Poeticity atau studi banding. Tujuan penelitian untuk membahas mengapa positivis dan penelitian ilmiah kurang bermanfaat saat ini, bagaimana transformasi baru masuk negara yang berbeda dapat dipahami, dan bagaimana kita dapat digunakan pengetahuan yang membantu kita belajar tentang budaya, administratif lain dan praktik manusia. Hasil penelitian paling menjanjikan dari kebuntuan intelektual saat ini administrasi publik komparatif adalah untuk mengenali batas-batas yang tidak dapat dihindari teori makro dan metode penelitian positivistik dalam menjelaskan kebijakan publik dan administrasi. Dalam era globalisasi dan internasionalisasi, ada kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan umum yang menjelaskan persamaan atau kesamaan antar negara, seperti sentralisasi dan desentralisasi, pola pemerintahan dan kebijakan pembuatan tingkat profesionalisme atau profesionalisasi dan praktik manajerial. Namun, maksud ini adalah bahwa penjelasan tentang persamaan hanya memberikan pengetahuan tentang apa yang bersifat eksternal, membahas masalah signifikasi yang mengaruhi transformasi administrasi publik. Karena budayanya, maka kontekstual administrasi publik itu penting, universal penerapannya menimbulkan banyak pertanyaan penelitian. Judy Johnston menganalisis pengaruh gagasan luar negeri pada publik baru pendekatan manajemen di Australia yang meliputi deregulasi, privatisasi, peningkatan teknik manajemen, akuntabilitas, administrasi, dan desentralisasi. Ini didorong oleh manajemen dan bermotivasi politik. Reformasi telah dikritik oleh akademisi karena kurangnya perhatian mereka terhadap masalah sosial yang luas. Daripada memperkenalkan kriteria dasar untuk membandingkan dua negara, mereka analisis lebih merupakan presentasi deskriptif dan kualitatif dari
kegiatan warga di komunitas lokal. Baiklah teman-teman, itulah hasil penjelasan review jurnal. Ada 2 jurnal yang saya review yang diberikan oleh dosen saya, mata kuliah metode studi perbandingan administrasi negara. Baiklah teman-teman, mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang, ada kesalahan kata. Jangan lupa sebelum saya akhiri, saya tutup, teman-teman jangan lupa yang namanya itu subscribe dan like dan komen. Dan komennya kawan-kawan bisa nanti bertanya mengenai penjelasan review jurnal tadi dan saya jelaskan. Jika kawan-kawan ingin bertanya silahkan acungkan di komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya semaksimal mungkin. Mungkin hanya itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Kaspol, salam sehat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintahan. Salam, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.